Baik, shalom, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Betika Kobak. Saya adalah mahasiswa di Universitas Dinamika Surabaya. NIM saya 19430 1003 kali 30. Saya adalah siswa manajemen atau ambil jurusan bisnis manajemen di Universitas Dinamika. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas yang diberikan oleh Pak dosen kepada saya, dosen praktek akuntansi. Langsung saja kita ke soal. Oke, di sini kita bisa melihat soal yang ada di depan kita, yaitu tentang transaksi di bulan Maret tahun 2020 dari tanggal 1, tanggal 4, tanggal 6, 12 sampai dengan tanggal 31. Dan di sini ada beberapa dokumen yang harus saya selesaikan, yaitu ada pertama dokumen transaksi, jurnal dan rekapitulasi, buku besar dan neraca saldo, laporan laba rugi, dan yang terakhir yaitu laporan perubahan modal. Langsung saja kita ke jawaban pertama, yaitu kita akan membuat dokumen transaksi. Baik, di dokumen transaksi ini saya cuma memindahkan dari soal. Jadi dari tanggal 1 Maret saya cuma memindahkan ke dokumen. Jadi dokumennya itu berupa kayak yang seperti saudara lihat di depan, ya seperti begitu. Jadi saya tinggal memindahkan. Dan yang di sini yang beda yaitu tanggal 12 Maret. Langsung kita ke tanggal 12 Maret. Nah, tanggal 12 Maret ini kenapa hasilnya adalah 20 juta? 20 juta karena ini ditambahkan atau ditotalkan dari 7 juta ditambah 6 juta ditambah 3 juta ditambah 4 juta. Dari 4 juta. Jadi hasilnya 20 juta. Jadi itu semuanya sama, kita tinggal pindahkan dari soal tadi. Kita selanjutnya ke jurnal umum dan rekapitulasi. Di jurnal umum ini kita mencatat kas di bank dan modal awal. Jadi kas di bank itu 42 juta, itu kas di banknya dan modal awalnya juga. Jadi itu kita tinggal pindahkan juga seperti dari sana, kita pindahkan kembali. Jadi kita tulis debit kredit gitu. Setelah itu dari hasil semua ini tulis dengan nomor akunnya. Setelah itu kita jumlahkan. Jadi di sini saya jumlahkan menggunakan aplikasi yang sekarang saya gunakan, yaitu Excel. Karena ini sangat mudah, sangat membantu. Mungkin nanti saudara melihat saya akan memberikan tanda merah. Itu cara saya. Jadi saya menambahkan dia dengan mudah. Jadi kita tinggal klik gini, nah ditambahkan semua kan. Tinggal enter, nah hasilnya langsung ketemu. Setelah itu kita ke rekapitulasi. Di rekapitulasi ini juga kita menulis atau menambahkan nomor akun yang sama. Jadi sini semuanya ada nomor akun 111, yang semuanya nomor akunnya 11 kita tambahkan dan hasilnya kita masukkan ke sini ke rekapitulasi. Sama juga dengan 131 yang ininya sama, kita masukkan lagi. Jadi hasil-hasilnya semua kita tulis. Setelah hasil-hasilnya itu nomor akunnya kita tulis dan hasilnya jumlahkan lagi. Jadi jumlahkan dari hasil terakhir seperti ini. Jadi kita ini kan saya sudah jawab. Jadi nah ini kan saya hasilkan semua, ditambahkan. Jadi kita tinggal enter, nah hasilnya keluar langsung. Selanjutnya kita ke buku besar. Di buku besar ini Oke, jadi di buku besar ini kita buat lagi. Jadi nama akun kas di bank kita pindahkan dari yang di jurnal umum. Jadi seperti 85 juta itu kita pindahkan, kita masukkan ke buku besar. Nah, dari buku besar ini setelah itu dari buku besar itu setelah itu jumlahnya kita kurangi dari hasil ini dengan hasil ini.
dikurangi dapat 42.100.000. Selanjutnya lagi sama seperti itu, kita tulis ke bawah akun kita. Jadi kita ini transaksinya kita pindahkan 27 27 11 juta itu kita pindahkan semua, pindahkan dari jurnal umum. Nah dari sini kita pindahkan 15, itu kan ada di buku besarnya 15. Nah itu kita pindahkan. Jadi di di jurnal umum ini kita menulis macam nama akunnya utang. Jadi kita utang usaha itu kita pindahkan, kita tulis ke dalam sini. Neraca saldo selanjutnya sampai terakhir. Dan selanjutnya kita masuk di neraca saldo. Di neraca saldo ini juga sama, kita menulis akun. Jadi akun satu-satu seperti yang tadi. Jadi hasil dari buku besar ini kan, hasil dari buku besar ini yang di atas itu kan tadi kan, sorry. Nah tadi kan dapat 42.100. Nah itu kita kasih masuk ke neraca saldo 42.700. Nah 11 juta itu kan tadi di bawahnya juga ada 11 juta, 19 juta. Nah itu kita masukkan semua. Setelah itu kita jumlahkan juga. Nah seperti ini. Ini kan ada tertulisnya. Nah ini kan tambah 7D. Ini kan jadi kalau kita menggunakan aplikasi Excel ini sangat mudah, karena kita tinggal tambahkan sesuai dengan macam ini kan barisan D. Kita lihat angkanya, angka 6. Oh dia masuk di angka 7, angka 7D, angka 11D ditambah gitu. Jadi hasilnya di bawah tinggal enter. Nah kita dapat hasilnya. Setelah itu kita masuk ke jurnal penyesuaian. Nah di jurnal penyesuaian ini kita mencatat tanggal keterangan, yaitu tanggal 31/03/2020. Itu beban perlengkapannya. Nah dia dapatnya ini beban perlengkapannya 880 juta. Setelah itu kredit. Setelah itu beban usahanya, nah ini kan beban usahanya. Setelah itu sewa dibayar di muka 75 juta. Setelah itu kita masuk yang berikutnya, yaitu laba rugi. Di laba rugi ini sama juga. Jadi ini juga kita jumlahkan. Nah, ini kan dari sini. Ini hasil dari sini. Jadi ini pendapatannya pindah aja ke sebelah sini pendapatan. Jadi pendapatannya turun ke, ini kan jumlah pendapatan dari atas pendapatan. Kalau jumlah yang ini dari hasil ini ditambah ini. Jadi dijumlahkan. Setelah itu ini dengan ini dikurang. Jadi dapatnya ini. Tinggal enter. Nah, ini kan dari dua ini, dari 14.920 dikurangi 26 juta. Jadi hasilnya 11.080. Selanjutnya kita ke laporan. Nah, di laporan ini kita menulis dari modal awal. Modal awal itu yang tadi di soal modal awalnya kan kita tulis 45 juta. Setelah itu kita masuk ke laba bersih. Laba bersih ini hasil 11 juta ini dari laba rugi. Nah ini kan 11 juta ini masuk. Nah setelah itu previewnya kita punya ada 5 juta. Jadi hasil ini hasil 600.000 ini didapat dari 11 dikurangi 11 juta. Ini 11.080 dikurangi 50. Jadi hasilnya 608. Setelah itu hasil ini, nah ini kan kalau kita tekan gitu. Nah, ini kan ditambah. Jadi 600 itu tadi ditambah dengan ini. Hasilnya ini kita tinggal enter. Nah, dapat jawabannya. Baik, jadi mungkin itu saja yang saya bisa jelaskan dari soal yang diberikan. Jika lebih atau kurang, maafkan saya. Sekian dari saya. Banyak terima kasih jika Anda menonton ini semua. God bless.